Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap semua baik-baik. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Hamba Tuhan Munafik. Hamba Tuhan munafik. Kok hamba Tuhan bisa munafik? Nah, itu yang kita akan bahas. Nah, sebelum saya membahas firman Tuhan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan saudara mensubscribe dan mendukung channel ini supaya setiap kali kesempatan saya membuat video ini, saudara bisa menikmatinya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, sehingga saudara bisa langsung otomatis diberitahu ketika ada video baru, renungan firman Tuhan baru, saudara bisa langsung menikmatinya. Baik saudara sekalian, Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 51, saya akan jelaskan hamba Tuhan yang munafik. Matius 24 ayat 45 dikatakan begini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, ini suatu pertanyaan, siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi pertanyaan ini mengindikasikan bahwa hamba Tuhan yang punya dua kualifikasi, yaitu setia dan bijaksana. Nah, itu yang akan diangkat oleh tuannya. Jadi dua kualifikasi yaitu setia dan bijaksana. Memang mencari orang yang setia itu susah, ya, langka. Jarang orang yang setia, yang loyal. Ya. Kemudian bijaksana. Nah, ini dua kombinasi yang luar biasa. Bukan hanya setia, tetapi juga bijaksana, smart, punya wisdom, ya, punya kebijakan. Ya. Kalau pemimpin itu harus punya kebijaksanaan, hikmat dalam memimpin. Nah, di samping itu juga mesti setia. Nah, ini jelas dua kualifikasi ini yang menentukan posisi jabatan untuk apa? Memberi makanan pada waktunya, memberikan mereka makanan pada waktunya. Kalau sebagai hamba Tuhan memberikan makanan yaitu firman Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan, pendeta harus setia dan bijaksana. Harus setia dalam pelayanannya. Apapun yang terjadi, dia setia. Kalau dia tidak menunjukkan kesetiaannya, bagaimana dia bisa memberikan teladan? Setia dalam rumah tangganya. Ya, dia harus satu istri. Ya, nggak boleh menikah ketika istrinya masih hidup. Dia harus setia. Setia kepada keluarganya, setia kepada gerejanya, setia kepada sinodenya, ya, kemudian bijaksana, punya hikmat. Nah, untuk bisa punya hikmat, kita harus punya excellent spirit. Ya, seperti Daniel itu seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat. Nah, dia punya excellent spirit, ya, punya roh yang luar biasa, karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberi dia hikmat yang luar biasa. Nah, dua kualifikasi ini itu menentukan posisi atau kedudukan seorang hamba. Karena dikatakan, ya, saya ulangi lagi, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ya. Kemudian dikatakan ayat 46-nya, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi tugas yang diberikan kepada hamba ini, ya, itu kalau dilakukan, itu tuannya akan senang. Kalau dilakukan kemudian tuannya tahu, ya, hamba yang diberi tugas ini, yang punya kualifikasi menurut tuannya ini setia dan bijaksana melakukan tugasnya, ya, didapati tuannya. Artinya tuannya melihat, mendapati apa yang diperintahkannya, tugas yang diberikannya itu diselesaikan. Nah, sama setiap manusia, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya rohaniawan yang punya misi, punya tugas, tetapi saudara dan saya semua yang hidup itu punya misi, punya tugas. Dan kita harus melaksanakannya dengan setia dan bijaksana. Ya. Saya tidak tahu apa profesi saudara. Ya, apakah saudara seorang manajer di suatu perusahaan, lakukan dengan setia dan bijaksana. Apakah saudara seorang pemimpin di perusahaan sebagai CEO, ya, lakukan tugas saudara. Apakah saudara sebagai owner, sebagai komisaris
di sebuah perusahaan, lakukan dengan setia dan bijaksana. Apalagi kalau saudara seorang politisi, seorang birokrat, seorang pemimpin di pemerintahan, lakukan dengan setia dan bijaksana. Ya, sebab hanya orang yang setia dan bijaksana ketika mereka melakukan tugasnya, itu yang membuat tuannya berbahagia. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Ya. Tuhan akan senang kalau kita umatnya atau manusia yang punya misi, punya tugas di bumi ini dilakukan dengan setia dan bijaksana. Nah, ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi bukan hanya diberi tugas untuk memberi makanan, memberi mereka yang lain makanan, ya, tetapi juga diangkat. Saudara, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Jangan berharap kita ingin perkara yang besar, ingin kedudukan yang tinggi. Untuk perkara kecil aja, ketika hal tugas kecil aja saudara nggak lakukan, jangan berharap melakukan tugas-tugas yang besar. Kita harus setia dulu dalam perkara kecil, baru setia dalam perkara besar. Itu prinsip, itu hukum yang kita harus taati, yang kita harus ikuti. Jangan berharap kita punya posisi tinggi, menjadi pemimpin. Menjadi pengikut aja kita nggak bisa. Bagaimana bisa menjadi pemimpin? Nah, saudara, jadi jelas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi, ya kalau kita bilang karir dimanapun, ketika dilakoni, dijalani dengan setia, pasti akan menanjak, saudara. Ya, kalau nggak di sini, ya di tempat lain. Begitu, saudara. Nah, ayat 49 ini perhatikan, akan tetapi. Nah, kalau ada kata akan tetapi, itu ada sesuatu yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Ya, kalimat yang berikutnya bisa bertentangan atau berbeda dengan kalimat sebelumnya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Jadi ternyata hamba Tuhan yang setia dan bijaksana itu bisa mengalami perubahan, ya, bisa mengalami error, ya, mengalami perubahan bukan lebih baik tetapi jadi buruk. Nah, saudara, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Ya. Kalau kita nggak terus-menerus berbuat baik, tidak terus-menerus makin kudus, makin berkenan, makin baik, kita bisa mengalami degradasi, mengalami penurunan. Makanya tanggung jawab masing-masing individu untuk menjaga kehidupannya. Karena kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau enggak, dunia akan mempengaruhi kita sehingga kita menjadi buruk. Jangankan kita manusia. Alkitab mengatakan di Ayub pasal 4 ayat 18 dikatakan begini, Ayub pasal 4 ayat yang ke-18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Kalau King James menerjemahkan, New King James menerjemahkan his angels, bagian yang terakhir, with error. If he put to trust in his servants, if he charge his angel with error. Jadi malaikat bisa error. Kenapa malaikat bisa error? Ya, karena dia disesatkan oleh Lucifer, oleh iblis. Malaikat itu punya kehendak. Nah, orang yang punya kehendak itu bisa tersesat. Kehendak itu dilahirkan dari pikiran perasaan. Itu individu, orang yang punya pikiran perasaan itu orang yang punya pribadi, itu punya kehendak. Nah, kehendaknya ini kalau nggak diarahkan bisa tersesat, bisa error. Nah, sama kembali kita ke sini. Hamba Tuhan yang tadinya setia dan bijaksana, ya, dikatakan akan tetapi apabila, berarti ada possibility, ada potensi, ya, berubah. Apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Jadi dia bukannya menjadi pelindung buat hamba-hamba yang lain, tetapi melukai, memukul, itu tanda melukai hamba-hamba lain. Makan minum bersama-sama dengan pemabuk, bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ini menunjukkan karakternya mengalami degradasi, mengalami penurunan. Ya, kalau orang mabok, saudara sekalian, itu suatu moralitas yang kurang baik. Ya.
Orang mabuk itu tidak sadar. Ya, orang mabuk itu nggak bisa kembali pulang ke rumahnya. Sebab apa? Nggak sadar. Ya. Bahkan ketika dia ada di solokan pun dia nggak tahu karena mabuk. Nah, itu menunjukkan bahwa pemabuk, ya, kalau pemabuk itu moralitasnya rendah. Jangan sampai saudara ngaku hamba Tuhan tapi suka mabuk. Pak, saya nggak mabuk minuman keras, tapi mabuk kekuasaan, mabuk gila hormat, mabuk hormat. Ya, itu juga mabuk, saudara. Ya. Nah, dikatakan, maka Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Maka Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Ya. Dan pada saat itu, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Jadi, Tuannya itu dikatakan datang pada hari yang tidak disangkakannya, artinya yang tidak dia duga, pada saat yang tidak diketahuinya. Ya, seperti kematian, saudara. Kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, kita nggak bisa memperkirakan, ya, memprediksi kapan kita mati. Memang kita bisa, ya, kalau udah 70-80 tahun ya harus siap-siap menghadapi kematian. Tetapi tidak juga, saudara sekalian. Ada usia yang 30 tahun bisa mati, saudara. Kita tidak sangka. Makanya kita harus didapati hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jangan berubah. Hamba yang tadinya baik dan setia, berubah menjadi hamba yang jahat ketika Tuhan datang, ketika tuannya datang. Ya. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Ini miris, ini tragis. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, ini tragis, saudara sekalian. Ketika diawali menjadi hamba yang setia dan bijaksana sehingga ada kesempatan diangkat, tetapi ketika tuannya tidak datang, dia bukannya setia, tetapi malah berubah jadi jahat. Ya. Bahkan punya moral yang jelek, bergaul dengan pemabuk-pemabuk. Ya. Bahkan melukai hamba yang lain. Bukannya memberi makan hamba yang lain, malah melukai. Artinya, saudara sekalian, hati-hati dengan hidup kita. Jangan kita merasa rohani, jangan kita merasa paling benar. Kalau orang yang merasa paling benar, paling rohani, itu tanda-tanda kesesatan. Biar kita seperti Rasul Paulus yang berkata, aku yang paling hina di antara rasul, aku yang paling berdosa di antara manusia. Itu menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, kalau orang hamba Tuhan rendah hati, dia sulit untuk jatuh. Dia akan terus diangkat. Nah, balik ke hamba Tuhan yang tadinya setia dan bijaksana, berubah menjadi hamba yang jahat sehingga nasibnya disamakan dengan orang-orang munafik. Itu kenapa, saudara sekalian? Karena dia tidak menjaga performance rohaninya untuk senantiasa terus menjaga tingkat kerohaniannya tetap menyala-nyala. Hidup ini dipengaruhi oleh dunia yang sangat jahat. Kalau kita tidak menjaga diri kita yang tadinya setia dan bijaksana bisa jadi jahat. Dan kalau udah jadi jahat, tetap Tuhan akan menolak, nyah kamu dari hadapanku, membuat kejahatan. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang awalnya baik, kemudian akhirnya buruk. Nasibnya sama dengan orang yang munafik. Biar terus kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lakukan misi kita, tugas kita, apapun profesi tugas kita, lakukan dengan setia sampai akhir. Karena Tuhan menilai atau menghargai orang yang setia sampai akhir. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.